Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, belajar kembali di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, marilah terlebih dulu kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Allah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. La ridha illallah wa syafa'at Rasulillah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dulu Bapak absen untuk ketertiban kita bersama. Rizky, Ahmad, Tian, Tila. Ya, setelah kita absen, ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Nah, ada izinnya? Silakan di sini. Oh ya, dia ada acara keluarga, bukan acara-acaranya. Selanjutnya, pelajaran pada pagi hari ini tentang dakwah, tabligh dan khutbah. Perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam pembelajaran pada pagi hari ini tujuannya adalah yang pertama agar anak-anak bisa mengidentifikasikan dalil-dalil naklinya itu apa dan yang harus benar. Kemudian yang kedua juga bisa mengidentifikasikan dalil nakli yang terkait dengan tabligh dengan benar. Kemudian juga mengidentifikasikan dalil nakli terkait dakwah dengan benar. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan makna khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, dari situ anak-anak, mestinya kita sebagai umat Islam ini harus paham tentang apa yang dinamakan dakwah, kemudian apa itu tabligh dan apa itu khutbah. Ya. Bisa dipahami dari situ bahwa dakwah merupakan bahasa Arab yang artinya mengajak atau memanggil atau menyeru. Maksudnya adalah berdakwah, mengajak orang lain ke jalan agama Allah agar mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian banyak cara untuk berdakwah. Sebagai misal adalah dengan tulisan, dengan lisan atau dengan perbuatan kita, yaitu dengan memberikan keteladanan bagi umat Islam. Jika seorang berniat dengan tujuan menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala,
taala apapun caranya bisa dilakukan untuk berdakwah. Sementara yang dinamakan dakwah itu dikerjakan oleh seorang dai. Dalil mengenai keutamaan dakwah di sini tertera dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 87. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa membacakan? Ahmad? Ya, silakan baca yang keras, Mas Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Ya, itu tadi ayat yang menunjukkan tentang dakwah. Artinya, dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan berdakwahlah kepada manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, bahkan di ayat yang lain dikatakan wal takum minkum ummatun yad'un. Dikatakan bahwa setiap kita orang Islam itu mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Jadi kewajiban dakwah itu bukan hanya sekedar dibebankan kepada ustadz, kepada kiai, kepada guru, bukan. Tapi semua termasuk adalah kita semua sebagai umat muslim. Nah, kemudian setelah kita pahami tentang pengertian dakwah, berikutnya adalah tabligh. Tabligh menurut KBBI artinya adalah menyampaikan atau penyiaran ajaran Islam secara berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan. Melakukan tabligh maksudnya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan agar pesan moral yang terkandung di dalamnya bisa diamalkan. Tabligh bisa dilakukan dengan cara berceramah, bisa dengan cara berdiskusi, atau dengan cara yang lain. Yang penting di situ ada pesan moral yang bisa ditangkap oleh orang lain. Kemudian, karena tujuan agar isi tabligh diamalkan, maka penyampaiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar mudah diterimanya. Lazimnya tabligh disampaikan dengan cara yang sopan, kemudian menarik dan tidak menggurui. Nah, mengenai anjuran tabligh ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa membacakan? Ada apa? Ya, silakan Mas Malik yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Sadaqallahul azim. Artinya bisa dibaca, Mas? Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah tabligh, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Iya, betul sekali. Nah, dari ayat di situ memberikan isyarat kepada kita semua di dalam menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, itu kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebuah hadis dikatakan, "Qulil haqqo walau kana", sampaikan sesuatu meskipun pahit. Sampaikan itu kepada umat agar paham terhadap ilmu agama yang benar. Qulil haqqo walau kana, sampaikan kebenaran walaupun itu sangat pahit.
Selanjutnya adalah pengertian khutbah. Nah, pada dasarnya khutbah mirip dengan tabligh. Artinya khutbah juga menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Bedanya tidak seperti dakwah ataupun tabligh, hanya sedikit sekali perbedaannya, tapi pada dasarnya adalah sama-sama menyampaikan pesan-pesan moral dari agama. Jika khutbah itu disampaikan dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya, syarat, rukun, dan sahnya, maka akan mempengaruhi pada keabsahan khutbah itu sendiri. Jika khutbahnya tidak sah, maka akan mempengaruhi jalannya ibadah yang menyertai pun juga tidak sah. Semisal khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Adha, khutbah gerhana, bahkan ada khutbah nikah dan sebagainya. Ya, baik, sebelum Bapak akhiri pelajaran pada pagi hari ini, mungkin dari yang Bapak sampaikan ada yang kurang jelas atau mau bertanya, silahkan. Lanjut jadi. Ya, Mas Rojak, gimana Mas Rojak? Tolong jelaskan perbedaan antara tabligh, khutbah dan dakwah. Oke. Ya, makasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Apa bedanya antara tabligh, dakwah dan khutbah? Pada dasarnya ketiga-tiganya itu sama, yaitu menyampaikan pesan moral agama kepada orang lain. Nah, perbedaannya, kalau khutbah itu ada aturan, ketentuan, syarat, rukun yang harus dipenuhi. Tetapi untuk tabligh dan dakwah ini tidak ada rukun yang harus dipenuhi, tapi syarat-syaratnya juga ada. Itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya, kalau khutbah itu ditentukan oleh tempat dan waktu, sementara dakwah dan tabligh tidak terpengaruh oleh tempat dan waktu. Maksudnya apa? Khutbah terpengaruh oleh tempat dan waktu. Misalkan khutbah Jumat, maka hanya bisa dilakukan ketika hari Jumat. Khutbah hari Idul Fitri hanya bisa dilakukan ketika hari raya Idul Fitri. Dan tempatnya ini bisa di masjid atau bisa di tanah lapang. Tapi kalau tabligh dan dakwah tidak terpengaruh oleh dimanapun bisa dilakukan. Itu Mas Rojak. Oke. Ya baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ada lagi anak-anak mau bertanya. Nah, kalau nggak ada, tugas berikutnya nanti bisa dengan tugas kelompok ataupun tugas mandiri. Untuk itu anak-anak untuk semakin giat dan semangat walaupun dalam kondisi apapun. Ya, saya kira cukup sekian. Banyak kekurangan mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam.